Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini, yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin
6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral, kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing.
Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari Leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini, yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang kini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Ini Bang, saya lihat terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di
KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas.
Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam, anaknya, memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban, Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini, yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Ini Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini.
Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya.
Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral, kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan
pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut.
Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Iya, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya.
Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya.
Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas.
Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam, anaknya, memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban, Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini, yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini.
Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya.
Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban, Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini, yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang kini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan
permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut.
Sementara Indah Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral, kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya.
Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral, kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya.
Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas.
Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam, anaknya, memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban, Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini, yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Bang, saya lihat terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini.
Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya.
Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban, Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Bang, saya lihat terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan
permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Iya, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut.
Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini saudara, ini merupakan ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya.
Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini, yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang kini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya.
Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas.
Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam, anaknya, memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban, Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini, yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini.
Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya.
Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral, kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Bang, saya lihat terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan
pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut.
Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral, kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Bang, saya lihat terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya.
Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral, kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya.
Bang, saya lihat terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas.
Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam, anaknya, memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban, Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini, yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini.
Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya.
Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini, yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Ini Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan
permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut.
Sementara Indah Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral, kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Bang, saya lihat terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya.
Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral, kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya.
Bang, saya lihat terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas.
Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam, anaknya, memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban, Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini, yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Bang, saya lihat terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini.
Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya.
Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban, Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan
permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut.
Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya.
Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya.
Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas.
Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam, anaknya, memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban, Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini, yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini fokusnya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini.
Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke rest area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya.
Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini fotonya di sini sekali. Bang, saya lihat terkait penangkapan KS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di kepolisian wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan
permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut.
Sementara Indah Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral, kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini fotonya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya.
Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral, kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya.
belakang. Ini fokusnya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas.
Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam, anaknya, memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban, Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini, yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini foto di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini.
Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya.
Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini foto di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan
permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut.
Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini saudara, ini merupakan ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini fotonya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan KS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya.
Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral, kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya.
belakang. Ini fotonya di sini sekali. Bang, saya lihat terkait penangkapan KS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas.
Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam, anaknya, memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban, Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini, yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini fotonya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini.
Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya.
Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban, Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini fotonya di sini. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan
permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut.
Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini foto di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya.
Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini, yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya.
belakang. Ini fotonya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas.
Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam, anaknya, memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke rest area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban, Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini, yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini foto di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan KS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini.
Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya.
Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral, kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini foto di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan KS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di kepolisian wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan
pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut.
Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral, kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini fokusnya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya.
Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral, kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya.
belakang. Ini fotonya di sini sekali. Bang, saya lihat terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Iya, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas.
Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam, anaknya, memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban, Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini, yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini foto di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini.
Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya.
Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini foto di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan
permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut.
Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini saudara, ini merupakan ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini fotonya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya.
Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral, kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya.
belakang. Ini fotonya di sini sekali. Bang, saya lihat terkait penangkapan KS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas.
Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam, anaknya, memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban, Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini, yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini fokusnya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini.
Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya.
Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini fotonya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan
pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut.
Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini fokusnya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Iya, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya.
Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya.
belakang. Ini fotonya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas.
Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam, anaknya, memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban, Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini, yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini fotonya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini.
Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya.
Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini fotonya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan KS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di kepolisian wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan
pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut.
Sementara Indah Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral, kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini fokusnya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya.
Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral, kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya.
belakang. Ini fokusnya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas.
Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam, anaknya, memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban, Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini, yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini fokusnya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini.
Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya.
Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini foto di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan
permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut.
Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini saudara, ini merupakan ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini fotonya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya.
Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang kini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya.
belakang. Ini fotonya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan KS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas.
Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam, anaknya, memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban, Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini, yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini fotonya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini.
Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya.
Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini fokusnya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan
pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut.
Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini fokusnya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Iya, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya.
Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya.
belakang. Ini fotonya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas.
Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam, anaknya, memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban, Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini, yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini foto di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini.
Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya.
Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini foto di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan
permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut.
Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini saudara, ini merupakan ajat ataupun tersangka yang kini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini fotonya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya.
Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya.
belakang. Ini fotonya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan KS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas.
Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam, anaknya, memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban, Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini, yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini foto di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan KS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini.
Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya.
Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini fokusnya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan
pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut.
Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral, kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini fokusnya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya.
Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya.
belakang. Ini fotonya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Iya, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas.
Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban, Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini, yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini foto di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini.
Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya.
Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini, yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini fotonya di sini. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan
permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut.
Sementara Indah Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral, kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini fotonya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan KS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya.
Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral, kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya.
belakang. Ini fokusnya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas.
Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam, anaknya, memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban, Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini, yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini fokusnya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini.
Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya.
Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban, Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini fokusnya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan
permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut.
Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini foto di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya.
Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya.
belakang. Ini fotonya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas.
Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam, anaknya, memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban, Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini, yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini foto di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan KS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini.
Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya.
Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini fotonya di sini. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan
pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan pos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut.
Sementara Indah Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral, kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini fokusnya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya.
Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah Leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari Leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas. Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam anaknya memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral, kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya.
belakang. Ini fokusnya di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini. Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Iya, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku. Dalam situasi tersebut, pengemudi mobil Brio menodongkan senjata api dan melarikan diri. Namun, pihak Polsek Cinangka menolak aduan tersebut dengan alasan mengira bahwa tim dari bos rental adalah leasing. Ilyas berusaha meyakinkan petugas bahwa mereka bukan dari leasing dengan menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan. Namun, permohonan pendampingan tetap ditolak meskipun Ilyas sudah menghubungi Kapolsek AKP Asep Iwan. Tim dari korban justru diminta untuk mengejar sendiri mobil tersebut, padahal pelaku membawa senjata api, ungkap Rizky. Anggota polisi yang bertugas malam itu bahkan menyebut bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata api bohongan. Terungkap gerak-gerik oknum prajurit TNI Angkatan Laut terduga pelaku penembakan maut Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di Tangerang. Oknum TNI AL itu ternyata sempat masuk ke sebuah minimarket sebelum menembak korban hingga tewas.
Demikian diungkap Ahmad, kasir minimarket di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ahmad saat ditemui pada Jumat 3 Januari menceritakan pelaku masuk ke minimarket, menemui kasir dan menanyakan toilet. Ahmad mengatakan kepada pelaku bahwa tidak ada toilet di dalam minimarket tersebut. Kemudian Ahmad kepada pelaku menunjukkan posisi toilet di luar. Tidak lama berselang keributan terjadi di luar minimarket. Diduga keributan terjadi saat Ilyas, bos rental, dan Agam, anaknya, memergoki pelaku di minimarket setelah kabur dari kejaran mereka. Ahmad mengaku sangat trauma menyaksikan penembakan yang terjadi di depan matanya. Terlebih tidak lama setelah insiden, Ilyas yang sudah berdarah-darah berusaha minta tolong dan masuk ke dalam minimarket. Sebelumnya memang Ilyas dan timnya berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Pelaku juga sempat menodong korban dengan senjata api dan mengaku-ngaku sebagai oknum TNI. Pelaku akhirnya kabur bersama rekannya. Ilyas tidak menyerah dan akhirnya mengejar pelaku hingga ke res area tersebut. Naas, korban tewas setelah tertembak di bagian dada dan tangannya. Polisi mengungkap peran Ajat Sudrajat, pria berusia 32 tahun, selaku penyewa kendaraan dalam kasus penembakan bos rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak setelah membekuk pelaku pada Jumat 3 Januari 2024 lalu. Ajat merupakan orang yang berperan menyewa mobil Honda Brio yang direntalkan korban, Ilyas Abdurrahman, 48 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Kini, Ajat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penggelapan kendaraan milik korban. Ajat dan seorang berinisial I juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakan oleh Purbawa, Ajat memang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Namun, I ditangkap dari hasil penelusuran dan pengembangan di mana posisi keduanya, yakni I dan Ajat ini, yang merencanakan aksi penggelapan kendaraan tersebut. Sementara Ibda Purbawa mengatakan soal keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut, nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AL. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian dikabarkan sudah menangkap 4 pelaku kasus penembakan. Pihaknya mengatakan bahwa rilis kasus tersebut akan disampaikan pada Senin 6 November 2024 termasuk terkait identitas para pelaku. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan Ajat ataupun tersangka yang ini sudah tersangka sekaligus penyewa mobil rental milik almarhum, di mana ini Ajat telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada 3 Januari 2024 lalu atau 1 hari setelah kejadian penembakan. Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini foto di sini sekali. Bang, saya terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nama Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menjadi sorotan lantaran diduga menolak mendampingi bos rental mencari mobilnya hingga berujung tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut. AKP Asep Iwan juga sudah membantah tuduhan mengabaikan pendampingan atas kasus bos rental ini.
Buntut kabar adanya pengabaian itu, kini AKP Asep Iwan telah diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon. Saat dikonfirmasi, AKP Asep Iwan Kurniawan mengatakan dirinya bukan diperiksa Propam, melainkan hanya dimintai klarifikasi dan konfirmasi atas kejadian ini. AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui belum setahun menjabat sebagai Kapolsek Cinangka. Sebelum menjabat Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan pernah menjabat di beberapa posisi di Kepolisian Wilayah Provinsi Banten. AKP Asep Iwan dikenal ahli di bidang reserse, oleh karena itu ia pernah dipercaya Polri menjadi Kanit Reskrim Polsek Cipeber, Kanit Reskrim Polsek Cilegon, Kanit Reskrim Polsek Pulau Merak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, AKP Asep memiliki harta kotor sebesar 312 juta rupiah. Namun dengan utang 15 juta rupiah, maka harta bersihnya menjadi 297 juta rupiah. Kapolsek Cinangka Asep Iwan ini mengaku tak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. AKP Asep beralasan bahwa saat dikonfirmasi, orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka dari pihak leasing. Asep menyebut bahwa saat ditanya kelengkapan kendaraan, para korban dan rombongan sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian guna menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Sejumlah fakta baru semakin terungkap dari insiden penembakan bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Jalan Tol Tangerang, Merak. Satu di antaranya yakni ternyata korban diminta untuk mengejar sendiri komplotan pelaku penggelapan mobil oleh polisi. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Fakta itu terungkap setelah anak kedua korban, Rizky Agam, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sebelum penembakan terjadi, Ilyas dan rombongannya berusaha menyergap mobil Honda Brio yang diduga digelapkan oleh pelaku.